Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama dengan Rado Institute. Tidak bosan-bosannya mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Kita selalu coba mengikuti perkembangan model-model peluang yang setiap tahun terjadi pembaruan. Setiap tahun ada yang baru. Seperti dalam riset artikel yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang terbit di Pakistan Journal of Statistics and Operation Research dengan judul Three Parameters Quasi-Gamma Distribution and with Properties and Application. Semakin kita lihat riset artikel perkembangannya, semakin menjadi tertarik kita untuk mengujinya, semakin menjadi penasaran untuk menghasilkan bahasa-bahasa komputer dengan program R akan menjadi suatu hobi, ketertarikan sendiri. Dan pastinya untuk mahasiswa Indonesia akan menjadi suatu motivasi tentunya untuk dapat menghasilkan karya-karya baru, mungkin yang langsung mengadopsi dari apa yang Rado Institute sampaikan ataupun yang lain sebagainya, tapi tetap dilandaskan pada Rado Institute tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini kita berdasarkan suatu riset artikel yang terbit di suatu jurnal internasional tentunya, di mana jurnal ini Pakistan Journal of Statistics and Operation Research yang terbit di tahun 2022, cukup baru 2022. Dengan judul Three Parameters Quasi-Gamma Distribution and with Properties and Application. Seperti biasa, kita perlu mendalami dari suatu riset artikel yang fokus kepada model peluang adalah fungsi densitas peluangnya tentunya. Lalu kita fokus kepada log likelihood-nya. Setelah log likelihood-nya, estimasi parameternya. Dan tentu dalam riset artikel yang bagus ada datanya. Data ini kita cobakan dengan kemampuan program R kita, lalu kita bandingkan hasilnya. Kalau sama tentu bagus sekali, artinya kita sukses memiliki pemikiran yang sama. Kalau berbeda tentu kita cari tahu mana yang lebih baik, apakah yang kita buat, apakah yang dihasilkan oleh author. Dalam riset artikel ini diberikan suatu fungsi new three parameter quasi-gamma distribution pada persamaan 2.1 merupakan fungsi densitas peluang yang terdiri dari 3 variabel alfa, theta, dan k. Persamaan 2.1 adalah fungsi densitas peluang yang menjadi cikal bakal ditemukannya bentuk log likelihood-nya. Di mana bentuk log likelihood pada riset artikel ini ditampilkan pada persamaan 8.2. Jadi 8.2 diberikan persamaan Three Parameter Quasi-Gamma Distribution pada persamaan 8.2. N kali log 2 tambah N kali log K tambah N kali alfa kali log theta ditambah dengan 2 kali K kali alfa kurang 1 kali sigma log Y dikurang theta kali sigma Y berpangkat 2K dikurang N log gamma alfa. Kebetulan dalam riset artikel ini juga diberikan beberapa set data. Ada data set 1, data set 2, data set 3, set 4, dan set 5. Kita akan coba salah satu data set 1 apakah akan sama hasilnya dengan yang kita dapatkan. Di mana data set 1 diberikan tabel 91, parameter tetanya 0,10 sekian. Parameter alfanya 2,4 sekian dan parameter K-nya 1,6 sekian. Lalu berbagai jenis grafik yang dihasilkan. Nah, dari riset artikel ini jelas sekali bahwa ada keuntungan yang dapat kita peroleh jika kita menggunakan optim untuk mengestimasi parameter. Karena log likelihood-nya ada. Oke, kita coba buka R kita. Nah, ini yang paling penting, kita buka R kita.
Nah, ini R, X adalah data pada data set 1, N adalah panjang data, dan log likelihood-nya ini seperti yang ditampilkan pada persamaan 8.2 pada riset artikel. N dikali log 2 ditambah N kali log parameter 3 dan seterusnya. Untuk mahasiswa yang mengadopsi, kita buka terus ke samping kanan untuk dapat dilihat di rumah dan untuk dipelajari tentunya digunakan untuk menghasilkan riset-riset yang baik. Nah, ini sampai ke ujung kita buka untuk log likelihood. Nah, parameter-parameter yang dimaksud untuk parameter 1 adalah theta, ini parameter 1, parameter 2 alfa, parameter 3 adalah K. Nah, nanti kita akan coba menghasilkan density plot dengan menuliskan density function seperti pada persamaan 2.1 di riset artikel, 2 kali K kali theta dan seterusnya dengan datanya XI. XI itu adalah sekuen dari 0 sampai 2 kali maksimum data lompat-lompat 0,1. Dan kita akan coba histogram data sebenar dan garis grafik yang dihasilkan oleh densitas. Nah, seperti biasa untuk mahasiswa yang ingin mengadopsi, kita buka secara perlahan ke sebelah kanan. Oke, kita buka terus ke sebelah kanan. Oke. Oke. Nah, kita coba run-kan data kita. Kita run data hingga ke optim, Kita coba run, kita lihat konsol. Nah, jalan program kita dan optim pun sukses kita jalankan. Kita mau lihat parameternya M, Q, G, M. Nah, ini parameter kita. Untuk parameter theta-nya 0,10, untuk alfanya 2,4, untuk K-nya 1,6. Persis sama dengan yang dihasilkan oleh riset artikel dengan konvergen 0. Artinya kita berhasil menggunakan optim untuk konvergen kepada suatu bilangan tertentu untuk 3 parameter yang dihasilkan. Dan ini menjadi kepuasan tersendiri tentunya jika hasil yang kita peroleh mirip dengan riset artikel. Lalu kita cobakan uji kebaikan dengan menggunakan density plot. Density plot tentu seperti kita sampaikan tadi, kita run dulu parameter-parameternya, lalu XI, lalu densitasnya, kita run, lalu grafiknya kita coba lihat. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat, yang berwarna merah itu adalah new Sri parameter quasi gamma distribution. Yang grafik batang tentu histogram data. Sangat cantik sekali ternyata fungsi 3 parameter quasi gamma distribusi ini dalam menghampiri data yang diberikan oleh riset artikel. Jadi untuk mahasiswa yang di rumah, kita coba buka lagi secara perlahan untuk diadopsi. Yang pertama, masukkan data. Yang kedua, jangan lupa terjemahkan N adalah panjang data. Lalu desain log likelihood kita dengan merubah bahasa yang ada di jurnal atau riset artikel kepada bahasa yang digunakan oleh R. Nah, kita coba buka secara perlahan bagi yang ingin untuk mengadopsi secara langsung. Oke. Kalau yang mau adopsi silakan lihat. Oke. Lalu kita jangan lupa panggil dengan optim. Lalu jangan lupa berikan densitas seperti persamaan 2.1 dengan X menjadi XI. Kita memerlukan XI sebanyak mungkin dari 0 sampai 2 kali maksimum data dengan lompatan 0,1 dan menggunakan density plot histogram melawan dengan grafik. Oke, grafik yang dihasilkan oleh fungsi densitas peluang. Tentu fungsi densitas peluang dihasilkan oleh parameter yang baik. Oke, jadi kalau kita lihat pembahasan-pembahasan yang dihasilkan oleh riset-riset artikel
internasional tentunya, itu menjadi mudah ketika dibahas di dalam Rado Institute. Semoga dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa kita untuk terus berbuat yang terbaik. Saya rasa cukup kesempatan kita kali ini. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain. Rado Yendra, Rado Institute. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.